Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Cukupin aja lah. Cepat capek. Wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepadanya karena kita senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang ini kita kembali berada di rumah mengaji Azam untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terakhir tentang masalah min muhimmati tauhidul uluhiyah, di antara yang menunjukkan pentingnya, urgensinya tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, adalah menjaga kesuciannya, tidak beribadah kecuali dengan hal-hal yang menjauhkan kita daripada berbuat syirik kepadanya. Di antara yang sering terjadi atau sering menjadi penyebab umat Islam mengultuskan orang-orang saleh adalah melahirkan suatu tradisi dan kebiasaan syaddur rihal ila quburi al-anbiya'i was-salihin, yaitu melakukan wisata religi, melakukan suatu perjalanan ke kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Pada asalnya ziarah kubur itu dianjurkan. Ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kita melarang orang ziarah kubur. Dan ada kadang-kadang dibuatkan semacam perbedaan antara ahli sunnah dengan wahabi katanya. Wahabi itu melarang ziarah kubur. Kalau ahli sunnah gandrung ziarah kubur. Enggak. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya bukan melarang ziarah kubur, bahkan menganjurkan. Cuman harus dibedakan ziarah kubur yang disyariatkan dan ziarah kubur yang dilarang. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ziarah kubur dibolehkan ya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan ijma'nya kaum muslimin. Tapi dengan tujuan adalah tazkir al-zikrul maut, mengingatkan kita pada kematian, dan untuk mendoakan orang yang di kuburan itu.
Dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi." Saya minta izin kepada Rabbku untuk minta ampun buat ibuku. Falam ya'zan li, tapi dia tidak mengizinkan. Tidak diizinkan untuk mintakan ampunan untuk orang tua ibunya. Wasta'zantu an azura qabraha fa azina li. Lalu saya minta izin untuk ziarah ke kuburannya, maka diizinkannya. Fazurul qubur, maka ziarahlah ke kuburan, fa innaha tuzakkirul maut, karena dia mengingatkan pada kematian. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Wala taj'alu qabri ida. Dan jangan pula kalian menjadikan kuburanku idan, tempat berhari raya, yakni berkumpul-kumpul. Wa sallu alayya. Kalau tujuan kalian untuk bersalawat, ucapkanlah salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dia tidak perlu berpusu-pusu ke kuburan Nabi. Tahu berpusu-pusu? Tidak tahu. Berdesak-desakan, bergelombor-gelombor ke kuburan Nabi SAW. Kalau tujuannya selawat, selawat itu sampai ke Nabi dimanapun kita berada. Fal hadithul awal, hadis yang pertama membolehkan ziarah kubur. Setelah sebelumnya dilarang. Untuk apa? Saddan li dzara'i syirk. Untuk mencegah jalan menuju kesyirikan. Karena orang jahiliyah dulu suka mengultuskan kuburan, sehingga mereka akhirnya mengultuskan orangnya, sampai-sampai mereka menyekutukan Allah dengan hal tersebut. Ya, jadi tidak semua ziarah kubur langsung syirik, tidak. Ini kan salah paham lagi kan. Ya, semua orang ziarah kubur langsung dihukum syirik, keliru. Yang dihukum syirik itu adalah yang ziarah kubur untuk minta kepada orang yang dikubur. Adapun ziarah kubur dengan niat berdoa hanya kepada Allah, tapi merasa di situ makbul doanya, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Kalau tidak ada sunnah berarti non sunnah. Ya, kalau tidak ada sunnahnya berarti non sunnah gitu. Karena tidak disebutkan bahwa doa mustajab dekat kuburan. Tidak ada disebutkan dalam sunnah doa mustajab dekat kuburan. Oleh sebab itu menganggap dia mustajab tanpa dalil, tanpa sunnah, berarti non sunnah. Tapi tidak dihukum syirik, karena dia tidak berdoa kepada orang yang dikubur itu. Tapi orang jahiliyah dulu tidak, mereka berdoa kepada orang yang dikubur itu, maka dilarang di awal-awal oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur di awal-awal. Walamma istahkama tauhid fi qulubihim, setelah tauhid kokoh dalam hati mereka, wa tamakkana minhal iman, dan iman sudah menguasai hati-hati itu, ajazah syari', baru dibolehkan. Ala wajib tazkir, tentu saja dengan tujuan mengingatkan, wal idha wal ibrah, dan mengambil pelajaran serta ibrah. Kama huwa zahiru min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang jelas dari perkataan Nabi, fa innaha tuzakkirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Wa amma ala wajhi ta'lihi wa ta'zim wal intiqad fil maqbur, kalau tujuannya untuk mengultuskan dan ta'zim dan berkeyakinan tertentu pada orang yang dikubur, fahadha munafin lil hadits tsani. Ini bertentangan karena hadis yang kedua tadi.
yaitu melarang kita menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita kemarin kan sampai hadis la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid dan seterusnya, dan sudah kita jawab ada syubhat kemarin dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa Isa bin Maryam nanti akan datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam kepadanya. Berarti dia musafir dari Palestina. Kita sudah sebutkan bahwa tambahan itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Tidak ada dalam Sahih Muslim, maka dihukum mungkar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud dari Jalan Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka kan tak buat masjid di situ kan? Yahudi bikin masjidnya? Enggak. Tapi disebut masjid karena masjid itu tempat sujud. Dan artinya setiap di tempat ibadah disebut masjid. Nah, wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang yang memerintah pada waktu itu mengatakan kami akan benar-benar buat di atas kahfi itu, di atas Ashabul Kahfi itu tempat ibadah. Sebab mereka menganggap tempat itu keramat. Tempat itu keramat menurut mereka. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi melarang orang melakukan itu. Dan kita bahas juga ini kemarin. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kemudian dinukil dari Imam Malik rahimahullah seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, kemudian juga Muqtadhan Naqli dari Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad 544? Wa kariha Malikun ayyuqal zurna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad mengatakan tidak disukai mengatakan kami ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau sengaja berangkat menuju kuburan Nabi. Baik, bukan maknanya kalau sampai di sana tidak boleh ziarah kuburan Nabi, bukan itu. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang datang ke Madinah dengan tujuan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aula indi annahu mana'ahu wa qarah wa annahu mana'ahu. Ini sudah juga kemarin sudah selesai. Sekarang masuk pada masalah Kemudian Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akrahu, Imam Syafi'i berkata, wa akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi. Saya tidak menyukai atau saya membenci ditakzimnya makhluk sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Makhafatal fitnati alaihi, karena takut fitnah terhadapnya. Wa ala man ba'dahu minan nas, dan orang-orang yang datang setelahnya. Ini nukilan Imam Muslim dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun yang sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Khatib di dalam kitab Tarikh Baghdad dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau setiap hari pergi ke kuburan Abu Hanifah bertabarruk.
Ini bertentangan dengan nukilan yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di samping memang jalan riwayatnya dari orang-orang dusta, dari orang-orang pendusta. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak boleh mengultuskan makhluk sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Bukankah tabarruk itu ibadah? Maka ini bertentangan dengan nukilan yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sahih seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Sekarang masuk min muhibbati tauhidul uluhiyah. Di antaranya adalah ikhlasul zabhi lillahi ta'ala, yaitu menyembelih ikhlas karena Allah. Berarti menyembelih masuk ibadah, karena dengannya halal yang tidak halal. Halalnya kalau disembelih karena Allah, kalau disembelih bukan karenanya bisa jadi tidak halal. Oleh sebab itu mesti hanya karena Allah SWT. Maka diketahuilah bahwa menyembelih selain atau karena atau dengan nama selain Allah itu adalah dilarang. Wa kadzalika fahum yazhabuna ila anna zabha taqarruban ibadah. Mereka memahami, siapa mereka? Kita bicara tentang akidah siapa nih? Alul hadis. Nah, mereka begitu pula mazhabnya bahwasanya menyembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah termasuk ibadah. Wa annahu la yajuzu at-taqarrubu li ghairi Allah ta'ala bimithli hadhil ibadah. Dan mereka pula sepakat tidak boleh taqarrub kepada selain Allah dengan menyembelih ini atau dengan ibadah seperti ini. Berarti kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah, apa misalnya? Untuk menyembah, ya untuk diberikan kepada penunggu lembah, penunggu gunung, penunggu muara dan sebagainya. Berarti termasuk menyekutukan Allah, sekalipun baca bismillah. Sekalipun baca bismillah, sekalipun tahlilan 50.000 kali, sekalipun salawatan 150.000 kali. Karena niatnya sekarang bukan lillah, tapi li ghairillah. Oleh sebab itu ini termasuk ibadah syirik yang mesti ditinggalkan. Oh, itu budaya kita, apa? Ya budaya kan tidak wajib. Tidak ada aturan mewajibkan ikut budaya, tidak ada. Kan ada aturannya bahwa setiap kita harus melestarikan budaya, tidak ada. Sebagaimana juga syariat tidak melarang menghidupkan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, apalagi asalnya budaya itu aslinya tidak ada yang bertentangan. Asli budaya seluruhnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat sebenarnya. Cuman karena budaya itu kan dinamis, berubah-ubah dia. Akhirnya terjadilah yang keluar dari asli tadi. Coba lihat tuan-tuan, aslinya kaum wanita itu dari dulu lagi zaman purba di rumah mereka. Yang laki-laki pergi keluar. Sekarang enggak, laki-laki yang di rumah. Perempuan yang kelihatan di luar. Apakah budaya ini yang dilestarikan? Ya tidak. Ini lestari berubah dari yang asli. Dulu kan kalau putri Melayu itu dipandang laki-laki tertunduk malu. Kalau sekarang banyak yang kalau dilihat menyeruduk bikin malu. Ya ada juga yang malu-malu masih ada. Ya ada karena sudah berubah. Iya kan? Dulu coba tuan-tuan. Tunangan aja disuruh bonceng sama tunangannya malu dia. Itu budaya aslinya. Tentu tidak ketemu nampakannya ini milenial semua di nampaknya. Kalau kami masa tua lagi ketemu lagi masih. Nah, tentu tidak. Kayaknya saya yang paling tua di sini. Iya betul ya. Iya. Nah itu masih muda. Masa? Kan masih jumpa itu Pak. Coba masih jumpa kan?
Jadi tunangannya suruh naik motor sama tunangannya masih malu. Sekarang enggak. Mana ada malu lagi? Nah, apakah ini budaya asli? Enggak. Makanya budaya itu tidak ada boleh dikatakan selalu berubah-ubah. Kalau syariat tak berubah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka budaya yang mengandung syirik itu ya wajib ditinggalkan karena tidak ada wajib diikuti. Tidak ada aturan yang mengatakan wajib diikuti. Kalau agama, undang-undang dasar sendiri mengatakan wajib beragama, sehingga orang tak beragama tak legal tinggal di negara ini. Betul kan? Orang yang tak beragama tak legal, walaupun ada sebagian, tapi tidak legal. Yang legal adalah orang yang menjalankan agamanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bal hiya min akhassil ibadat allati tusrafu lillahi ta'ala. Bahkan menyembelih ini termasuk ibadah paling khusus yang hanya boleh diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 102 sampai 63. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb pemilik alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Berarti tidak boleh menyembelih, tidak boleh salat, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Taala. Wa bizalika umirtu, itu yang disuruh kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Faman zabaha li ghairillah, faman zabaha li ghairillah ta'ala, barang siapa yang menyembelih karena selain Allah, limalakin, bagi karena malaikat, au li jinnin, atau bagi jin, au li salihin, atau orang saleh, au li ahadin minal khalq, atau salah seorang dari makhluk Allah, karena itu dia menyembelih ta'ziman lahu wa ibadah, dalam rangka mentakzimnya dan beribadah, faqad hakama alaihi ahlul ilmi birriddati wal kufur. Para ulama menghukum orang ini murtad dan kafir. Murtad dan kafir. Li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama mengafirkan? Karena tidak boleh mengafirkan orang Islam, tidak boleh. Li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasul. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, amma dzabhu li ghairillah, adapun menyembelih karena selain Allah, fal muradu bihi, maka ini maksud dengannya ayyazbaha bismi ghairillahi ta'ala, yaitu menyembelih dengan nama selain Allah. Kaman dzabaha lis-sanam, seperti orang yang menyembelih untuk berhala, awis salib, atau untuk salib, awli Musa, atau untuk Musa, awli Isa sallallahu alaihi ma, atau untuk Isa sallallahu alaihi wa, awlil Ka'bah, bahkan untuk Ka'bah, wa nahwi dzalik, fa kullu hadza haramun, semua ini adalah haram. Masih berkata Imam An-Nawawi, wala tahillu hadhihi zabihatu, sembelihan itu tidak halal, sawa'an kana zabihu, baik yang menyembelih musliman, orang Islam, au nasraniyan, atau orang Nasrani, au yahudiyan, atau orang Yahudi. Berarti tidak halal? Tidak halal? Hah? Apa yang tidak halal tadi? Sembelihan. Sembelihannya tidak halal. Sekalipun yang menyembelih orang Islam.
Kalau dia menyembelih dengan nama selain Allah tabaraka wa taala. Fa in qasada ma dzalika ta'dhim al-mazbuh lahu ghair Allah taala. Kalau tujuannya tadi menyembelih bukan nama Allah ya. Nah, kalau diiringi dengan tujuan menta'zim, mengultuskan orang yang karena itu disembelih, yaitu orang saleh, malaikat, Ka'bah, kau ingin dengan itu ghair Allah, selain Allah, wal ibadat lahu, dan menganggap ibadah baginya, kana dzalika kufran, ini mengafirkan dia. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau dia menyembelih karena selain Allah dalam rangka beribadah kepada selain Allah tadi, maka dianggap kufur. Fa in kana az-zabihu musliman qabla zalik, sekalipun yang menyembelih itu muslim sebelumnya, sara bizabhi murtaddan, dengan menyembelih karena mengultuskan malaikat, orang saleh, Ka'bah dan makhluk lainnya, maka dia dianggap kafir, murtad dari agama Islam. Jelas ya? Berarti Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah maka haram dimakan. Nah, bila dia menyembelih karena bertujuan ibadah kepada orang yang karenanya disembelih, maka orangnya dihukum keluar dari Islam. Paham ya? Paham sudah kita lagi. Baik, azanlah dulu kan.
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kita ulang berkata Imam Nawawi rahimahullah bahwa ketika Nabi alaihissalatu wassalam la'anallahu man zabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan dosa biasa, dosa besar. Karena yang diancam laknat itu adalah dosa-dosa besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Amma az-zabhu li ghairillah, adapun menyembelih karena selain Allah, menyembelih dengan niat selain Allah, maksudnya apa? Fal muradu bihi, maksudnya adalah ayyazbaha bismin atau bismi ghairillah. Biasa kan kita nyembelih bismillah, dengan nama selain dengan nama Allah, bismillahi, Allahu akbar. Lalu dia sembelih dengan nama selain Allah, bismil Husain misalnya, dengan nama Husain. Husain itu siapa? Nama Allah? Nama siapa? Nama manusia, nama makhluk. Atau bismi sama nama? Ridwan, bismi Ridwan misalnya, dengan nama Ridwan. Lalu disembelihnya hewan itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bismi ghairillah kaman zabaha lis-sanam, seperti orang yang menyembelih dengan niat untuk berhala. Bismillah misalnya, bismil Uzza dan seterusnya. Awis salib, atau karena salib, bismis salib. Aw li Musa, karena bagi orang-orang itu dimuliakan, salib itu disucikan. Aw li Musa, atau menyembelih bismi Musa, dengan nama Nabi Musa alaihissalam. Aw li Isa, atau bismi Isa sallallahu alaihi wasallam. Aw lil Ka'bah, atau bismil Ka'bah, dengan nama Ka'bah. Wa nahwi dzalik, dan yang seumpama itu, fa kullu hadza haramun, ini semuanya haram. Kata siapa tadi? Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wala tahillu hadhihi az-zabihatu, sembelihan ini yang disembelih dengan nama selain Allah ini tidak halal. Sawa'an kana az-zabihu, walaupun yang menyembelih, siapapun yang menyembelih, musliman, baik muslim, au nasraniyan, atau orang Nasrani, au yahudiyan, atau orang Yahudi, tetap tidak halal. Apa sebab? Karena dengan nama selain Allah. Berarti halalnya kapan? Dengan nama Allah. Haram kapan? Dengan nama selain Allah, siapapun orangnya. Taib. Kemudian fa in qasada ma'a dzalika, sudahlah menyembelih dengan nama selain Allah, nama Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya tadi. Kalau dia bermaksud dengan menyebut nama selain Allah ketika menyembelih itu, diikuti dengan tujuan dalam hati, maksud ta'zimal mazbuhi lahu, mengultuskan, menta'zim orang yang karenanya disembelih. Tadi disembelih karena apa tadi? Berhala, atau karena orang saleh, atau karena nama Nabi Isa atau Nabi Musa. Nah, kalau disembelih dengan nama orang itu, diikuti tujuan mentakzimnya ghairullah, selain Allah, wal ibadah lahu, dan bermaksud beribadah kepadanya, kana dzalika kufran, ini hukumnya kafir. Berarti kalau diiringi dengan keyakinan dalam rangka beribadah,
maka hukumnya kafir. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalik, seandainya penyembelih tadi sebelum itu seorang muslim, sara bidzabhi murtaddan, dengan menyembelih seperti ini dia menjadi murtad. Oleh sebab itu hukumnya apa? Mesti disuruh bertaubat. Kalau tidak diterapkan hukum murtad kepadanya. Jelas no? Jelas? Ulang balik, nyalun nampak. Bila dia menyembelih dengan nama selain Allah, untuk sembulan, untuk takar, untuk dengan nama selain Allah, tapi tidak berniat mentakzimnya dalam rangka ibadah, jelas? Tetapi hanya menyebut nama saja tanpa mengkultuskannya, maka hukumnya haram kata Imam Nawawi tadi. Tapi kalau dengan niat beribadah kepadanya, baik kepada orang saleh tadi, kepada malaikat, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, diikuti niat beribadah kepadanya, maka hukumnya kafir. Dia seandainya dia muslim sebelumnya, dihukum murtad dan diterapkan padanya hukum orang-orang murtad. Jelas? Intinya bahwa ahlul hadis tidak mungkin menyembelih atas nama selain Allah, dan mereka menganggap ini suatu pelanggaran besar, baik dengan keyakinan ibadah kepada nama yang disebut tadi atau tidak berkeyakinan ibadah. Tentu saja kalau beribadah lebih parah. Sama dengan nanti seperti ketika membahas masalah berdoa di samping kuburan keramat, itu yang dikeramatkan. Ya, kalau niatnya berdoa hanya kepada Allah dan merasa di sini dikabulkan, ini doa non sunnah, tapi tidak sampai kepada syirik. Tetapi kalau dia meminta kepada Allah atau meminta kepada yang dikubur di samping meminta kepada Allah, maka ini hukumnya syirik. Jelas? Datang dia ke kuburan syekh. Nah, coba sebut syekhnya. Ya, biar orang tak marah, Syekh Dasman Yahya Ma'ali. Biar orang tak marah. Dengan tujuan semoga doa saya dikabulkan Allah karena syekh ini keramat. Maka yang seperti ini doa atau tawassul non sunnah. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan bahwa Ustadz Dasman, Buya Dasman bisa mengabulkan doa itu, sehingga berdoa kepada Syekh Dasman di samping berdoa kepada Allah. Ya Syekh Dasman, tolong kami. Ya Allah, tolong kami. Ke Allah juga, ke Dasman juga. Maka yang seperti ini hukumnya syirik. Itulah sebabnya dulu di awal Islam dilarang orang ziarah kubur, karena mereka dulu syiriknya seperti itu. Berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah di samping kuburan keramat itu. Jadi dulu kuburan juga dikeramatkan oleh orang jahiliyah dulu, sehingga mereka minta kepada orang di kuburan itu. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi setelah mereka paham bahwasanya hanya Allah tempat meminta, hanya Allah tempat untuk tak tolong, kepada Allah istighasah, maka dibolehkan ziarah kubur karena dikhawatirkan lagi. Nah, bila sekarang orang ziarah kubur dengan cara seperti yang dilakukan orang jahiliyah dulu lagi, dengan tujuan untuk supaya doanya dikabulkan di situ atau dikabulkan oleh orang yang ada di kuburan itu, maka patut juga dilarang. Ya, itu sebabnya kalau di sana di Arab Saudi kan di musim haji kan ramai itu orang.
Ada yang dari benua Afrika, ada yang benua Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, kan macam-macam perangai orang tuh. Ada yang bawa tali, ada yang bawa rantai, ada yang bawa duit, ada yang bawa surat, macam-macam dibawanya. Maka diingatkanlah oleh para penjaga di sana, karena di sana tauhid itu hidup gitu. Jadi tauhid itu hidup, makanya tahu mereka mana yang tidak tauhid. Ya, kalau sudah bercampur kan kabur dia. Ya, kalau sudah campur jadi kabur. Makanya diarahkan, kalau berdoa ke Allah saja, kata orang tua. Ada yang pandai bahasa negara-negara lain itu kan, dia mulai berdoa ya Rasulullah. Kalau sudah ya Rasulullah katanya, madad ya Rasulullah, berarti kan minta ke Nabi kan. Lalu diingatkan, Syekh, haram katanya, tidak mungkin sempat boleh orang ramai kan. Mungkin artinya ambil dulu, ayo sini, cara dulu tidak sempat. Orang ramai waktu itu. Kalau gitu terpaksa haram katanya kan. Syirik katanya. Paham tak? Orang seramai itu mungkin satu-satu dibawa bercakap kan tidak mungkin lah. Akhirnya terpaksa. Wih, kari Wahabi ini katanya. Itu lepas itu. Jelas ya? Jadi teman-teman seperti itu tidak mungkin orang berlunak-lunak lagi. Pastu dilarang langsung. Tapi kalau ketemu di masjid, kalau dia bertanya, di mana duduk? Di situ baru dipegang-pegang aja kot kita kan. Allah makan sampai gini katanya. Kalau belum dikasihnya makan. Orang itu biasa buat kurma kadang bawa apa di sakunya kasih mau kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi bedakan kondisi seperti itu. Orang kita kan suka baperan juga. Awak disegah-segah aja katanya. Iyalah. Ini makanya belajar dulu sebelum pergi gitu. Pelajari tauhid yang benar, jangan berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kadang-kadang subhanallah. Baik, nampaknya waktu tidak mengizinkan antum lagi ya. Pokoknya yang antum saja, saya enggak. Saya masih panjang waktu saya. Kita tutup aja ya. Ada pertanyaan? Ada waktu 1,5 menit. Gini Ustaz, kan tadi kan kita nggak boleh tuh memotong selain dengan nama Allah ya. Menyembelih dengan nama Allah. Ya kan? Nah, saya pertanyaannya gini, kita memotongnya, ya masyarakat ini ada yang saya temuin. Masyarakat itu dia punya pesta besar kan. Ya di situ motong lah dengan baca bismillah, ya pokoknya sesuai lah dengan syar'i. Nah kemudian ada yang udah tom yang udah tua, dia mengambil sedikit dagingnya kemudian lempar, dijadikan sesajen atau umpan mancing? Nggak mau mancing, jadi sesajen. Antum harus bedakan sesajen kadang kan ibaratnya kalau misalnya kan kita kan ada perbedaan, misalnya yang nenek kita agamanya tahu gimana, sedangkan kita gimana, kan gitu. Itu gimana Ustaz? Ya dia gimana, kita gimana, tentu gimana ya. Pertama, ya pastikan dulu apakah itu memang untuk sesajen atau untuk untuk makanan kucingnya, makanan ikannya, makanan buaya kadang kan. Nah itu pastikan. Kalau memang untuk sesajen, ya kita harus diingatkan, Dia orang Islam kan? Orang Islam. Ya, orang Islam. Karena mohon maaf, karena memang ya saya ketika menggabungkan apa yang saya dengar sejak masa-masa kecil lagi, kemudian yang pelajari di pondok, dengan apa yang kita pelajari sekarang dan seterusnya, ada hal-hal yang memang di kampung itu banyak terjadi. Misalnya ketika akan menikah dulu, ya terdengar oleh saya, mertua saya bilang sama mak saya, jangan nikahkan mereka ini di saat bulan sedang turun, harus bulan sedang naik. Mak saya langsung paham, dia kan lebih paham tauhid dia, tidak boleh kayak gitu dek katanya, itu syirik tuh kata mak saya. Tapi di kampung biasa gitu, biar naik rezekinya, kalau bulan naik rezeki. Untung diingatkan sama mak saya, kalau tidak pas bulan turun pula kami nikah. Jadi mereka banyak keyakinan serius masih ada menyebar di masyarakat. Masuk palasi ke rumah, tahu palasi? Itu sudah mulai orang tasya'um, bahwa akan ada yang sakit. Terdengar pula burung gagak, wah kan?
tiba-tiba masih ada yang akan mati dan sebagainya. Ini masih ada. Dalam masa-masa sekarang pun masih ada. Jadi mereka itu dianggap sebagai budaya yang harus dilestarikan oleh ahli-ahli budaya. Tidak, yang seperti ini tidak boleh kita lestarikan. Karena bukan asli. Ini hanya datang kemudian. Aslinya manusia itu bertauhid diciptakan Allah SWT. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Lalu berubah karena orang tuanya. Jadi pastikan ya, kalau seandainya mereka menjadikannya sebagai sesajen, sembelihan tetap halal karena kita yang menyembelih tadi bukan untuk sesajen tapi untuk dikonsumsi. Bahkan mungkin untuk akikah kan, atau mungkin untuk syukuran dan sebagainya. Jadi sembelihannya halal. Cuman yang dilakukan orang tua tadi itu tidak boleh. Bisa-bisa menyebutkan dia syirik kepada Allah SWT. Maka tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh dilambatkan, ini ingatkan langsung. Cuman tentu saja dengan cara, kalau dia tidak suka dia dengan cara diajari, ajak dia berpikir, apa buat tuh nih, dibilangnya inti untuk ini. Misalnya kalau sempat tidak dilakukan ini nanti kita sakit nak, bilang sama dia, tapi saya kan tidak pernah buat nih, tidak pernah sakit, nenek sering buat sakit juga nampaknya gitu. Dia serius. Ada seorang dokter, siapa lupa saya namanya, pas dia mengobati, datang ke rumah orang tuh, orang miskin kan, anaknya sakit, lalu diobati. Di sini ada gelang hitam, benang hitam kan, ditanya sama apanya, ini untuk apa? Dia nanya seolah-olah nggak tahu dokter tuh, dokter udah ngaji dia, seolah-olah nggak tahu. Ini untuk apa bu? Katanya, ini supaya anak tidak sakit. Oh tapi kan sakit juga bu katanya. Kalau gitu kita gunting aja lah ya, kata tidak ada gunanya. Oh jangan nanti kualat nanti pak. Tidak, saya aja yang gunting, ibu jangan. Ibu kalau gunting nanti kualat, kalau saya insya Allah tidak. Akhirnya nyerah juga dia kan, karena dokter kan. Logikanya kan masuk. Katanya untuk supaya tidak sakit, ternyata sakit juga. Oh jangan digunting nanti kualat. Kalau ibu mungkin kualat, kalau saya gunting. Kan tidak kualat bukan? Oh iya, tertipu saya selama ini katanya. Entah. Jadi harus pandai juga antum. Jangan langsung, nih haram, syirik, murtad. Jangan. Jangan kan nenek ustad aja dibilang gitu marah dia. Iya. Iya kan? Jangan kan nenek ustad aja bilang gitu marah besar dia. Mencak-mencak di atas mimbar nanti gara-gara itu. Iya, makanya antum harus pandai juga gitu. Kemudian jangan depan orang ramai. Orang depan orang ramai itu gengsinya naik. Ya. Antum nak negur saya di depan orang ahli hadis semua di situ, jangan harap saya terima. Kecuali saya sedang ikhlas betul. Iya, panggil Ustaz sini ya. Gitu aja. Ya, makan kita. Dengar kata makan tuh ya lunak aja saya itu. Habis itu baru kita cerita. Saya lihat kemarin tuh Ustaz, ini mohon maaf nih Ustaz dia katanya. Tadi segan bilang sama ada Imam Ahmad di situ, ada Imam Syafi'i kan. Misalnya. Jadi saya segan, Ustaz siapalah Dasman cuma kan. Ini ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ada Ustaz Imam Abu Hanifah pun ada. Nah, akhirnya antum sebutkan insyaallah mudah. Tapi kalau depan tuh Ustaz enggak malu sama Imam Ahmad tuh katanya. Iya mah. Kalau antum bilang tidak malu, betul-betul tidak malu dia nanti. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair. Taib, lebih dari 1,5 menit jadinya. Taib, kita tutup sajalah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.